Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dari berkat yang akan diterima oleh Max Prasetyo dan juga Ruth Teresia Ayusila. Dan kita semua siap-siap untuk menyaksikan kehadiran mempelai pria terlebih dahulu. Max Prasetyo bisa memasuki ruangan pemberkatan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Max. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama, kita menyebut Ruth Teresia Ayusila bersama dengan Bapak tercinta. How great is our God, sing with me,
ajaib, Kau yang bertata di surga, Kau yang hadir di tempat ini. Oh haleluya, ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Terutama untuk Max dan Ruth yang telah Kau pertemukan. Dan hari ini Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati pernikahan mereka. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bertahta di hati kami. Dan Kau rindu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Sebab itu biar Kau memimpin dari awal hingga akhirnya upacara pemberkatan nikah ini. Ketika firman-Mu disampaikan, biarlah firman itu tertanam di hati kami dan menjadi dampak di dalam kehidupan kami, khususnya untuk Max dan Ruth. Kami percaya Tuhan, Engkau rindu untuk berbicara kepada mereka berdua sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali. Max dan Ruth bisa duduk. Haleluya. Oke. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan kita juga menyaksikan secara langsung bagaimana Max dan Ruth diberkati pernikahannya oleh Tuhan Yesus sendiri melalui penumpangan tangan saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya percaya hari ini menjadi hari perkenanan Tuhan dalam kehidupan Max dan Ruth. Maksudnya Tuhan yang selama ini hadir dalam kehidupan Max, hadir dalam kehidupan Ruth sebagai Bapak di dalam kehidupan kalian berdua, ya. Kalian mulai dari sejak bahkan di dalam kandungan Tuhan menenun dan Tuhan merencanakan kehidupan kalian hingga kalian bertumbuh menjadi dewasa. Dan hari ini ketika Tuhan akhirnya mensahkan atau memberkati hubungan kalian, dan itu menjadi sebuah sukacita Tuhan juga untuk melihat kalian bisa bersama-sama, ya. Jadi satu hal yang Max dan Ruth harus pahami bahwa Tuhan itu rindu untuk melihat kalian bahagia di dalam pernikahan ini. Karena memang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia menciptakan sebuah pernikahan, Dia menjadikan pria dan wanita menjadi suami istri, bukan untuk menghancurkan satu sama lain, tetapi untuk membangun hal-hal yang baik, di mana Tuhan rindu untuk kalian bekerja sama di dalamnya. Nah, makanya kalian harus punya dasar atau landasan yang kuat di dalam pernikahan ini. Saya berikan ayat ini untuk Max dan Ruth, ya. Diingat-ingat aja di kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah firman yang ingin saya sampaikan kepada Max dan tentunya juga untuk setiap kita yang hari ini hadir. Ayat ini punya judul perikop, dan judulnya itu sudah memberikan satu penegasan, yaitu judulnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, dari sini Max dan Ruth harus mendasari kehidupan pernikahan kalian dengan kasih Kristus. Karena tidak ada dasar yang lainnya yang sanggup untuk membuat sebuah pernikahan itu tetap ada di dalam rencana Tuhan selain dari kasih-Nya.
Ada menikah di luar kasih Tuhan, artinya ya mungkin dua-duanya orangnya baik dan sebagainya. Tapi bukan hanya sekedar itu yang Tuhan inginkan. Kehidupan manusia itu bukan hanya sebatas lahir, kemudian sekolah, terus kemudian ya pacaran, menikah, punya anak, dan bukan hanya sekedar muter seperti itu. Tetapi ada misi, ada visi Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kalian. Nah, inilah yang harus Max dan Ruth pahami. Karena kalau enggak, ya pernikahan hanya menjadi sebuah siklus aja. Padahal sebetulnya pernikahan jauh lebih mulia dari sekedar siklus kehidupan. Kalau ngomong soal siklus, pohon-pohonan atau hewan itu juga punya siklus. Tapi mereka tidak punya makna di dalam kehidupan mereka. Tuhan ciptakan tumbuhan dan hewan dan segala sesuatunya untuk kita, manusia. Kita mengelolanya, kita mengaturnya, ya, memeliharanya dan sebagainya. Nah, untuk itulah Max dan Ruth perhatikan baik-baik. Ketika di ayat ini berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kesimpulannya adalah kalian sudah dianggap menjadi orang-orang yang dewasa. Orang dewasa itu gak bergantung lagi sama orang tuanya. Justru malah orang yang dewasa melakukan sesuatu untuk orang tuanya, ya. Oke, mungkin belumlah, nanti depan, paling tidak lakukan sesuatu untuk apa? Di dalam pernikahan ini terlebih dahulu. Ketika kalian menjalankan kehidupan pernikahan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Max belajar untuk terus membangun kehidupan pernikahan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang terjadi, pernikahan kalian akan menjadi pernikahan yang memberikan nilai positif bagi keluarga. Betul? Keluarga akan senang melihat, wah senang ya melihat Max dan Ruth dari sejak awal sampai terus tahun demi tahun itu mereka bisa membangun pernikahan mereka dengan baik. Bukan berarti nggak akan ada konflik. Tetap kalian namanya pria dan wanita, kalian juga dibesarkan dari keluarga yang berbeda, tetap akan ada yang namanya nggak bisa ngerti satu sama lain, ya. Tapi kalian menjadi semakin dewasa, kalian bisa tahu apa yang aku harus kuasai ketika mungkin ada pertentangan atau ketidakcocokan, ketidaksamaan dalam cara berpikir. Kalian tidak hanya sekedar menggunakan ego dan emosi semata-mata, tapi kalian menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Dan tentunya semuanya itu didasari oleh takut akan Tuhan. Nah, dari sana sebetulnya kedewasaan itu memberikan begitu banyak hal yang baik di dalam kehidupan pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak dewasa dan berani menikah, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan membuat pernikahannya ini menjadi berat, ya, saling menuntut, terus apa lagi? Sensi, bentar-bentar, padahal nggak perlu sampai bagaimana, tapi karena ya itu nggak dewasa, jadi sensi. Nah, dan apa yang dihasilkan dari semuanya itu, ya itu tadi, jalani kehidupan pernikahannya jadi nggak enak. Padahal sebetulnya rencana Tuhan dari semula adalah supaya kalian enjoy, menikmati. Bahkan ketika ada perbedaan pun, kalian bisa tetap menikmatinya. Kalian bisa saling belajar satu sama lain. Kalian bisa saling bahkan menegur satu sama lain, saling menasehati, saling mendoakan dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi sukacita dalam hubungan yang diberkati oleh Tuhan, yang didasari oleh kasih, ya. Nah, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini menjadi satu tanggung jawab baru bagi kedua tentunya. Bukan hanya Max saja, tapi juga Ruth.
Kalian dipercaya untuk membangun satu keluarga, dan sejak berkat Tuhan diberikan dalam kehidupan kalian, kalian jadi pemimpin bagi keluarga ini, khususnya untuk Max. Kamu jadi imam, kamu jadi kepala. Ayo, apa yang ada di hatimu, yang Tuhan kasih, keinginan, kerinduan untuk membawa pernikahan ini, ayo doakan itu, kerjakan. Ajak Ruth istrimu dan juga nanti anak-anak yang Tuhan percayakan untuk mencapai itu. Karena seperti yang tadi saya katakan, kehidupan pernikahan bukan hanya sekedar jalan begitu aja, tapi harus punya tujuan, harus punya sasaran. Dan tujuan yang pertama adalah memuliakan nama Tuhan. Lewat apapun, bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian komunikasi, semuanya itu muliakan Tuhan di dalamnya. Dan belum lagi nanti ketika kalian berhubungan juga dengan keluarga yang lainnya, ya teman-teman dan sebagainya, muliakan Tuhan lewat dalam pernikahan ini, ya. Nah, ketika Tuhan juga katakan sehingga keduanya menjadi satu daging, nah ini juga menjadi satu prinsip yang harus Max dan Ruth mengerti. Tekad Tuhan itu akan menyatukan kalian menjadi suami dan istri. Firman Tuhan katakan dua menjadi satu, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya ketika Tuhan menyatukan kalian berdua, Tuhan kepingin supaya kalian sadar, kalian berdua ini sama, maksudnya menyatu, baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi miliki cara berpikir seperti ini sehingga kalau suatu kali mungkin Max jengkel atau kesel lah sama Ruth gitu misalnya. Selama ini Max bisa jengkel nggak? Kok saya lihat Max orangnya kalem, tenang, diam gitu, nggak pernah marah gitu, ya nggak pernah ya? Belum tahu aja tuh ya. Tapi anyway, jadi Max dan Ruth harus ayo bangun satu sama lain, karena kali ini satu. Kalau kepengen marah atau kepengen emosi, ingat bahwa kalau kamu marah sama istrimu, itu sebetulnya kamu sedang marah sama dirimu sendiri. Kalau Ruth juga marah sama Max, kamu sedang marah sama dirimu sendiri, ya. Kalau kamu melukai pasanganmu, kamu sedang melukai dirimu sendiri, ya. Jadi ayo berpikir sebelum bertindak, berdoa bahkan kalau diperlukan untuk memberikan satu rasa aman dan tenang di dalam hati, sehingga akhirnya yang terjadi kalian bukannya saling menuntut tapi saling memberi. Max nggak tiap hari bilang, ayo pokoknya kamu sudah jadi istrimu, jadi istriku, sekarang saatnya kamu pokoknya tunduk sama aku dalam segala sesuatu. Ya, kalau sesuatu seperti yang firman Tuhan katakan, memang istri harus tunduk kepada suami, hormati suami. Tapi ketundukan itu tidak lahir semata-mata karena perintah. Tapi ketundukan itu juga harus lahir dengan kasih, dengan kerelaan. Sebaliknya sama. Kalau Ruth bilang, iya kamu juga harus sayang aku gitu. Firman Tuhan juga katakan seperti itu. Tapi ya sekali lagi, bukan karena disuruh, tapi karena memang betul-betul sayang itu, cinta itu ada dan semakin dikelola dengan baik, ya. Bisa loh orang yang awalnya bilang cinta bahkan ngerengek, ngemis, tapi ternyata ya pada akhirnya cintanya juga tidak dijaga. Tidak seperti itu pernikahan yang ada di dalam berkat Tuhan. Dan tanggung jawab kalian nggak sedikit, tapi Tuhan ada menyertai dan membuat kalian akan berhasil dalam membangun pernikahan ini. Amin. Nah, lebih dari semua yang kalian bisa bangun di dalam pernikahan ini, ada rahasia yang begitu luar biasa. Di ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini, bahwa semuanya tadi itu, bagaimana seorang suami atau laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging.
mereka membangun sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu ternyata dikatakan di sini, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya standar dalam kehidupan pernikahan itu sama dengan standarnya hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kasih yang kalian hidupi di dalam pernikahan ini harus kasihnya Kristus. Karena kalau cuma kasihnya manusia terbatas. Sekali ya, udah, dua kali ya, tiga kali ya, mau sampai berapa? Tapi kalau Kristus tetap mengasihi apapun, saya berani katakan, ketika kita bersalah sekalipun, tetap kasih Tuhan itu buat kita. Sekalipun ada konsekuensi dari setiap kesalahan dan dosa, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita datang kembali kepadanya, kalau kita datang kembali kepada Kristus di dalam kondisi apapun, Tuhan selalu akan menerima. Nah, jadikan standar dari kasih Tuhan ini ada dalam kehidupan pernikahanmu. Ayo, kasihi Ruth tanpa syarat. Kasih ya kasih, enggak, aku akan kasih kamu kalau kamu hormatin aku. Enggak. Kasih ya kasih. Dan itu enggak gampang loh. Jangan dipikir, oh ya, oke. Gampang lah gitu. Enggak. Kenapa kok justru Tuhan itu, perintah Tuhan itu pria harus mengasihi istrinya. Ya. Karena istri harus menghormati suaminya. Coba perhatikan. Karena bagi pria sebetulnya lebih mudah untuk menghormati, atau istilahnya karena menghormati ini kebanyakan pakai logik, bukan pakai perasaan. Nah, tapi justru Tuhan suruh pria kasih istrinya, di mana harus pakai perasaan, nggak cuma pakai logika aja, tapi gunakan perasaanmu. Bagaimana engkau bisa merasakan betul bahwa inilah yang aku inginkan, inilah yang aku rindu untuk menjalani kehidupan bersama-sama, dan aku akan menjaga, merawat, memelihara dan sebagainya. Gak gampang buat seorang pria untuk mengasihi tanpa alasan, tapi itu yang Tuhan mau. Kasihi Ruth apapun. Ketika dia dalam kondisi baik, ketika dia nanti setiap bulan ya tahu-tahu ada perubahan suasana gitu ya, kamu siap ya, tiba-tiba kok kamu aneh sih hari ini, ya kasih tahu aja, ya lagi ada tamu gitu ya. Nah, tapi kasih itu tetap harus sama, harus dijaga, dan cara menjaga kasih tidak ada lain, miliki kasih Kristus, aman bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu aja mengasihi aku dengan seperti itu, aku pun juga bisa mengasihi pasanganku seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, Ruth juga nggak gampang loh bagi perempuan untuk hormat sama suaminya, karena perempuan perasaannya tuh naik turun kan. Kalau lagi enak ya nggak apa-apa hormati, kalau lagi nggak enak ngapain hormat orang dia nggak bisa dihormati misalnya, seperti itu. Tapi Tuhan suruh tetap pakai logikamu juga, jangan coba pakai perasaanmu. Logikanya harus berkata bahwa inilah pemimpin yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Tuhan percayakan Max menjadi seorang pemimpin, menjadi imam di dalam kehidupanmu. Hormati dia, apapun apapun keadaannya, hormati dia. Nah, dari situ kalian akan menemukan buah-buah yang baik dari kehidupan pernikahan yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalian akan menikmati hal-hal yang memang di sana Tuhan berikan berkatnya. Sejak berkat ini turun dalam kehidupan Max dan Ruth, ke depan kalian akan membawa satu visi dalam kehidupan pernikahan ini, yaitu
muliakan Tuhan dalam kehidupan pernikahanmu. Jadikan Kristus dasar dari kasih kalian satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari saya undang untuk Max dan Ruth bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh betul-betul menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan Max dan Ruth. Ketika Engkau mempercayakan pernikahan ini dalam kehidupan mereka, mereka menerimanya dengan penuh sukacita dan juga bertanggung jawab atas apa yang mulia yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan terus Tuhan kehidupan Max dan Ruth. Tinggallah di dalam mereka dan biarlah mereka menjadi satu di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebentar saya akan bertanya kepada Max dan juga pada Ruth. Kalau kalian bersedia dengan saya, apa yang saya tanyakan, kalian berkata, ya saya bersedia, dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Siap Max? Ruth, ya. Silakan Max bisa pegang mic-nya. Kepada saudara Max Prasetyo, apakah pada hari ini engkau berjanji untuk mengambil saudari Ruth Teresia Ayusila sebagai satu-satunya istrimu yang sah, dan sebagai suami yang takut akan Tuhan dan beriman, engkau akan mengasihi Ruth istrimu baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Dan apabila engkau dipercayakan anak-anak dalam kehidupan pernikahanmu, engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus. Apakah jawabmu, Max Prasetyo? Ya, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Dan kepada Ruth Teresia Ayusila, apakah pada hari ini engkau bersungguh-sungguh hati untuk menerima Max Prasetyo sebagai satu-satunya suamimu yang sah, dan sebagai istri yang takut akan Tuhan, engkau akan menghormati dan tunduk kepada suamimu baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Dan apabila Tuhan mempercayakan anak-anak dalam kehidupan pernikahanmu, engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus. Apakah jawabmu, saudari Ruth Teresia Ayusila? Ya, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Kalian bisa saling berhadapan-hadapan. Ya. Inilah saatnya mereka berdua akan saling berjanji satu dengan yang lainnya, ditandai oleh cincin pernikahan ini. Tapi sebelum Max memberikan cincin ini, memasukkannya ke jari manis dari Ruth, berjanjilah di hadapan Tuhan, disaksikan oleh keluarga dan setiap orang yang ada di tempat ini. Kemudian masukkan cincin sebagai tanda janji setiamu. Silakan. Pegang tangan Ruth, pegang tangan Ruth. Ya, berjanji. Ya. Ruth, di hari yang berbahagia ini, aku Max Prasetyo berjanji akan menjagamu selama-lamanya, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang ataupun sedih, berkelimpahan ataupun berkekurangan, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, sampai selama-lamanya. Oke, baik. Masukkan dengan perlahan aja. Oh, salah. Oke. Ya. Oke. Ya. Udah pas? Udah. Oke, ya. Ruth juga akan lakukan yang sama, berjanjilah dan kemudian berikan cincin sebagai tanda janji setiamu. Ya. Oke, santai aja. Anggap aja yang lain nggak ada di sini, ya. Berjanjilah, silakan. Pegang tangan Max, ya. Saya Ruth Teresia Ayusila berjanji akan menjadi istri yang baik bagi Max Prasetyo, dan berjanji dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, saya berjanji akan menghormati engkau sebagai suamiku, dan
sebagai imamku, aku akan menghormati Engkau sebagai pepanjangan tangan Tuhan, seperti aku menghormati Tuhan dan itulah Engkau imamku. Oke, baik. Berikan cincinnya. Oke. Sudah, baik. Kalau kalian bisa berlutut, Max bisa bantu Ruth dulu untuk berlutut. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar saya akan berdoa untuk berkat pernikahan dari Max dan Ruth. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini juga rindu untuk melihat mereka diberkati dan berbahagia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita kepada mereka berdua dan berikan doa yang terbaik untuk Max dan Ruth. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, ya Tuhan. Termulia, termanis. Oh Yesusku, Hadirat-Mu Tuhan, menghanyutkanku, kasih-Mu. bawaku dekat padamu. Khususnya untuk Max dan Ruth, Kau akan membawa mereka berjalan di dalam kehendak-Mu yang begitu luar biasa. Kau yang mengurapi dan memakai Max. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami tahu Tuhan, kasih-Mu lah yang akan menuntun kami, khususnya untuk Max dan Ruth. Kau akan membawa mereka berjalan di dalam kehendak-Mu yang begitu luar biasa. Kau yang mengurapi dan memakai Max untuk menjadi seorang imam, kepala, pemimpin bagi Ya, pernikahan dan lakukan, keluarganya ini. Juga berdoa. Kau berikan dia Biarlah hikmat, roh yang lemah lembut kebijaksanaan, Kau berikan untuk Ruth untuk dia menjadi mengatur, seorang penolong yang mengelola, sepadan. dan membangun keluarganya ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Hamba percaya Engkau juga menambah-nambahkan kepercayaan di dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang dia lakukan Tuhan. Hamba juga berdoa, biarlah roh yang lemah lembut Kau berikan untuk Ruth menjadi seorang penolong yang sepadan, jadi istri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang menghormati suaminya. Dan biarlah lewat kehidupan Ruth, Max juga diberkati dan melihat kasih itu nyata. Dan berdoa juga buat keturunan mereka, biar keturunan mereka menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini, keturunan ilahi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menenun dan mempersiapkan, merancangkan kehidupan keturunan Max dan Ruth. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka. Berkati sehingga mereka bisa mengelola segala sesuatunya dan mereka bisa menikmati setiap jerih lelah mereka di dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucap syukur kepada Haleluya. Haleluya. Max dan Ruth, lewat penumbangan tangan ini biarlah kalian menerima berkat pernikahan yang kudus yang diberikan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kalian. Bangun kehidupan pernikahanmu dengan takut akan Tuhan, dan biarlah kasih Kristus menjadi dasar dari kehidupan pernikahanmu. Maka kau akan melihat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan itu terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan pernikahanmu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Max dan Ruth katakan, amin. Haleluya. Baik, di situ kan kalian bisa bagi berdiri, saling berhadapan. Ya, bisa dikasih dulu tisunya, silakan kasih tisunya. Siapkan dulu, sudah. Oke, baik. Max, di depanmu adalah istri yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Ingat seperti yang firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Max dipersilakan untuk membuka cadar dari istrinya dan kemudian memberikan ciuman pernikahannya. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Max dan Ruth. Kenapa buru-buru? Mau diulang? Kita minta mereka mengulangi ya. Berikan ciuman, tenang aja, nggak usah buru-buru, dinikmati supaya bisa diabadikan. Silakan. Oke, baik. Kalian berdua bisa menghadap ke arah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya memperkenalkan ini adalah keluarga yang baru, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yaitu keluarga Bapak Max Prasetyo. Berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Haleluya. Oke, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Max dan Ruth ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada orang tua. Max bisa datang terlebih dahulu ke Papa Mama. Max ucapkan syukur dan terima kasih, kemudian berikan peluk dan cium. Silakan. Buat Papa Mama, Max mengucapkan terima kasih karena sudah merawat Max dari kecil dan menjadikan Max menjadi anak yang terbaik buat orang tua. Berikan peluk dan cium untuk Papa Mama. Ruth juga berikan peluk dan cium untuk Papa Mama. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Papa Mama bisa duduk kembali. Sekarang Ruth bersama dengan Max akan menghadap Papa dari Ruth yang juga wakil dari Mama. Ucapkan syukur dan kemudian berikan peluk cium. Terima kasih buat Papi hadir ke tempat ini membesarkan aku sampai usia ini, dan juga terima kasih buat Goa yang sudah memimpin Ruth dan di sini sampai besar. Terima kasih. Berikan peluk dan cium untuk Papa. Ya. Oke, next kepada video. Papa dan Koa bisa duduk kembali. Ya. Oke. Baik, saya mewakili Gereja Mawar Sharon untuk memberikan hadiah ini kepada kalian berdua. Kita pernikahan dan di dalamnya ada nama Max dan Ruth sebagai suami dan istri. Saya percaya setiap janji Tuhan yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan pernikahan kalian. Sebab itu, baca, renungkan, dan jadilah pelaku dari firman Tuhan. Terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri upacara pemberkatan nikah ini. Kita akan memuji nama Tuhan dan menerima doa berkat. Thank you, Jesus. 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 Than
kami ucap syukur Tuhan buat apa yang telah Kau perbuat di dalam kasih-Mu kepada kami. Only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat apa yang terima kasih Bapak, kami bersyukur dan juga berdoa Tuhan buat acara dan pesta yang hari ini Kau berkati. Biarlah kasih karunia Tuhan memimpin kehidupan pernikahan mereka untuk menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami juga berdoa Tuhan buat acara dan pesta yang keluarga adakan. Biarlah Tuhan juga hadir tengah-tengah pesta ini, membawa damai sejahtera, sukacita, kemurahan dan berkat-Mu melimpah-limpah Tuhan dalam setiap orang yang hadir, sehingga mereka merasakan dan mereka mengetahui ada Tuhan Yesus Kristus di tempat ini yang begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Dan mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Max dan Ruth, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil kita untuk memuliakan Nama, memberikan kasih karunia, membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil untuk memuliakan Nama Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima katakan bersama, amin. Baik, puji Tuhan, upacara pemberkatan nikah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mana fotonya yang baik?